Lokal Kaltim mengenal Indonesia. Tanah ini diberkahi segala potensi, baik alam dan masyarakat. Transformasi Kaltim selama 5 tahun ini telah menorehkan berbagai kemajuan dan pembangunan di berbagai lini. Yuk sejenak kita lihat 5 tahun capaian Pemprov Kaltim dari tahun 2019 sampai 2023. Ruhui Rahayu, Benua Etam. Kalimantan Timur dianugerahi dengan kekayaan alam, budaya, dan keberagaman. Potensi besar yang harus dikelola dengan sungguh-sungguh dan bijaksana. Melalui visi berani untuk Kaltim berdaulat. Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Dr. Insinyur Haji Isranur MSI bersama Haji Hadi Mulyadi SSI MSI mewujudkan tekad, komitmen, dan keberanian menjalankan secara otonom dalam mengatur dan mengelola potensi sumber daya untuk masyarakat Kaltim yang mandiri, berdaya saing, dan sejahtera. APBD Kaltim terus naik secara signifikan yang ditunjang oleh peningkatan PAD berkat inovasi yang dihasilkan oleh Pemprov Kaltim dalam menarik minat wajib pajak untuk memenuhi kewajiban membayar pajak. Selain itu juga dengan meningkatnya arus investasi di benua etam. Beragam capaian di bidang infrastruktur telah berhasil dikerjakan seperti mengurangi luas genangan banjir perkotaan, pembangunan bangunan pengaman pantai kritis, menangani jaringan irigasi, membangun dan merehab gedung perkantoran, rumah ibadah dan gedung masyarakat lainnya, peningkatan kemantapan jalan provinsi, hingga pembangunan rumah layak huni dan juga rusun. Pembangunan di bidang kesehatan ditandai dengan meningkatkan peralatan fasilitas kesehatan, bantuan pembangunan puskesmas, pembangunan rumah sakit mata, pembangunan rumah sakit korpri dan pelayanan jantung terpadu, serta bantuan unit ambulan untuk mobilisasi kondisi darurat. Upaya pembangunan SDM yang unggul turut ditingkatkan dalam pemberian beasiswa Kaltim Tuntas bagi pelajar dan tenaga pengajar, serta pembangunan gedung dan fasilitas sekolah. Hal ini turut menyumbang peningkatan IPM Kaltim pada angka 77,44, menjadikan Kaltim peringkat ketiga secara nasional. Pemerataan pendidikan, terutama hak pendidikan bagi kelompok disabilitas, dituangkan dengan jelas dalam visi dan misi Gubernur Kaltim, yaitu terwujudnya pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak mulia dan berdaya saing, terutama perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Pengembangan 1 juta hektar lahan pertanian melalui penetapan kebijakan dan program perluasan dalam rangka mewujudkan peternakan dan perkebunan yang tangguh serta berkelanjutan. Pemprov menginisiasi pembentukan Badan Pengelolaan Pangan untuk Penghijauan Kaltim yang mengarahkan CSR untuk berkontribusi dalam penghijauan. Konsisten melaksanakan program perhutanan sosial dengan total luas hutan sosial 217.121 hektar, bahkan telah melampaui target RPJMD 2019-2023. Hal ini juga sejalan dengan diterimanya penghargaan Kalpataru oleh Kaltim untuk kategori individu dan lembaga hingga pengakuan masyarakat hukum adat. Melalui UKM naik kelas, diwujudkan melalui pelatihan, pendampingan, dan sertifikasi, sehingga menumbuhkan UKM ekspor dan UKM potensial ekspor. Program bantuan modal usaha dan juga bantuan peralatan untuk UKM turut terrealisasi dengan maksimal, hingga menjadikan benua etam mendapatkan penghargaan sebagai Provinsi Peduli Perlindungan Konsumen Terbaik 1 Nasional dan Provinsi Peduli Persaingan Usaha dan Kemitraan yang Sehat dan Adil. Provinsi Kaltim juga merupakan provinsi terbesar kedua untuk nilai kontribusi ekspor non-migas secara nasional dan telah menjalin kerjasama perdagangan dengan 11 provinsi untuk penguatan pasokan ketersediaan barang pokok masyarakat. Pada program sosial, sebanyak 869 lembaga mendapat bantuan hibah. Adapun lembaga-lembaga tersebut meliputi lembaga vertikal, rumah ibadah, lembaga pendidikan keagamaan, lembaga pendidikan, lembaga masyarakat, organisasi masyarakat, dan kelompok masyarakat. Potensi kawasan Tiga Danau yang terus dikembangkan diproyeksikan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di Kaltim melalui pola keberlanjutan hingga menciptakan desa-desa mandiri dan berprestasi. Selain itu, Kaltim memiliki peta jalan pengembangan ekonomi kreatif daerah sebagai pedoman dan arah kebijakan bagi seluruh pihak untuk mengembangkan 17 subsektor ekonomi kreatif. Dalam reformasi birokrasi, Kaltim berhasil mendapatkan indeks dengan kategori baik yang ditandai dengan diwujudkannya pembangunan integritas wilayah bebas korupsi melalui komitmen bersama untuk menuju wilayah Kaltim bersih melayani. Keberhasilan pemerintah Provinsi Kaltim periode 2019-2023
menghasilkan penurunan kemiskinan dari tahun ke tahun dan peningkatan PDRB sebagai bagian dari sektor ekonomi. Penyerapan 250.000 tenaga kerja di Kaltim dari berbagai skema penyerapan, diantaranya melalui job market fair, pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi, serta sertifikasi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM. Pemberian bantuan berupa perlindungan jaminan sosial bagi 100.000 pekerja rentan di Kalimantan Timur. Dalam rangka penguatan digitalisasi dan pengurangan blank spot di Kaltim, banyak desa yang telah terbangun akses jaringan dan komunikasi melalui program desa digital. Terbangunnya akses ini turut serta dalam mengurangi kemiskinan, pemerataan ekonomi, hingga pemerataan informasi. Bantuan keuangan provinsi senilai 50 juta per desa untuk 841 desa se-Kaltim, mulai dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023, dengan total 130,33 miliar untuk peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa, penanganan stunting, dan peningkatan ekonomi masyarakat. Beragam kompetisi olahraga nasional dan internasional berhasil dimenangkan oleh atlet-atlet kebanggaan Kaltim yang telah melalui proses pembinaan sedari dini. Selain itu, Kaltim juga aktif dalam forum kepemudaan di berbagai bidang hingga menjadi tuan rumah pelaksanaan event internasional kepemudaan. Untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dan meningkatkan peran keluarga dalam pengasuhan berbasis hak anak, Kaltim membentuk pusat pembelajaran keluarga di seluruh kabupaten kota, serta membuat inovasi bernama Ojol Berlian. Keberagaman dari Kaltim menggambarkan harmonisasi dan kerukunan dari Indonesia. Inilah yang membuat Kaltim menerima penghargaan Harmony Awards yang menjadi nilai penting ditunjuknya Kaltim menjadi ibu kota Nusantara. Terpilihnya Kaltim sebagai IKN pada tahun 2019 menjadi tonggak sejarah dalam peradaban Indonesia untuk mewujudkan kota hijau yang cerdas. Kalimantan Timur menjadi yurisdiksi pertama di Asia Tenggara dan kawasan Pasifik yang menerima advance payment dalam skema Forest Carbon Partnership Facility untuk program penyelamatan hutan dari deforestasi dan degradasi hutan dengan total nilai 110 juta dolar Amerika. Beragam inovasi dan capaian yang telah dilakukan Kalimantan Timur menorehkan berbagai penghargaan di berbagai bidang dari tingkat nasional hingga internasional sejak tahun 2019 sampai dengan 2023. Transformasi luar biasa Kaltim selama 5 tahun ini tentu menjadi kebanggaan kita bersama. Dan sudah sepatutnya kita semua terus bersinergi untuk masa depan benua Eta. Kaltim kuat, Kaltim berdaulat.